杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang, huru-hara berkecamuk dari siang hingga malam, dan langit di seluruh lautan telah menjadi medan perang. Jumlah klan tulang berkurang dengan cepat. Jumlah lebih dari 2.500 orang menurun tajam menjadi beberapa ratus dalam satu hari. Adapun ribuan orang dari 3 klan manusia, monster dan iblis, jumlah mereka juga tinggal setengahnya. Mereka semua tewas di medan perang ini tanpa harapan untuk bertahan hidup. Adapun mereka yang terbunuh kebanyakan dari alam transenden dan alam suci. Bagaimanapun, dalam huru-hara seperti itu kekuatan individu terlalu kecil. Hanya ketika kekuatannya mencapai alam suci tingkat ketiga, seseorang dapat bergerak bebas di seluruh medan perang tanpa hambatan. Yangke berubah menjadi naga emas dan rasa haus darah di tulangnya sepertinya terangsang, membunuh klan tulang dengan gila-gilaan. Kekuatan panas adalah musuh terbesar klan tulang. Bahkan mereka yang telah masuki alam suci tidak memiliki cara untuk menangkis dan langsung berubah menjadi genangan darah, bahkan tulangnya pun meleleh. Sekarang, situasi berangsur-angsur berubah dari kebuntuan yang seimbang menjadi situasi sepihak. Ketika ketiga aliansi mengambil keuntungan, mereka pernah memperluas keunggulannya hingga klan tulang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa disembelih seperti babi dan anjing. Tapi Yangke selalu memiliki perasaan yang tidak terlalu baik. Dia telah mencari jejak Keluo pemimpin klan tulang, tapi sejak pertempuran berlangsung, orang ini tidak pernah muncul lagi, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Lagi pula, banyak orang kuat yang hanya sibuk melawan musuh di depan mereka, dan tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain. Yangke terbang ke langit dan mengabaikan kucing dan anjing itu. Kemudian dia melepaskan kesan spiritualnya dan mulai mencari jejak Keluo dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, pria ini adalah pemimpin klan tulang dan seharusnya menjadi makhluk paling kuat di klan tulang. Jika dia tidak mati dalam pertempuran ini, tidak ada artinya. Bahkan jika klan tulang dimusnahkan sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Yangke merutkan kening karena Keluo sepertinya sudah tidak ada lagi di sini. Dia sudah lama melarikan diri. Pikiran spiritualnya dilepaskan dan nafasnya tidak bisa dirasakan sama sekali. Hati Yangke tenggelam ke dasar dan dia terus menjelajah tanpa percaya pada kejahatan. Setelah secangkir teh, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Esensi darah dan darah yang terkandung dalam mayat orang-orang kuat dari ras tulang dan manusia iblis yang mati di medan perang secara tak terlihat melarikan diri ke tanah, berkumpul menuju sumber tertentu. Dan di tempat itu aura yang kuat dan sangat tersembunyi adalah Keluo. Yangke menukik ke bawah tanpa ragu-ragu dan tubuh naga emas itu berubah menjadi cahaya keemasan yang terang, menghantam tanah dengan keras seperti matahari yang jatuh dari langit. Tuar! Bumi bergetar dan kekuatan dahsyat menembus tanah dan menyebar langsung ke tanah. Segera sosok Keluo muncul dari tanah dengan cahaya merah yang tak normal di wajahnya. Dia dengan bangga menatap ke arah para pahlawan dengan ekspresi jijik dan kepuasan di mata hijaunya. Bahkan fluktuasi energi yang menakjubkan terpancar darinya. Mata Yangke menyusut dan dia berteriak jauh di dalam hatinya karena dia melihat ada yang tidak beres. Keluo baru saja berdiri kokoh ketika tangan sihir gelap muncul dari kehampaan dan meraih Keluo. Tangan ajaib itu semakin membesar saat menonjol keluar dan sepertinya mampu menahan seluruh dunia di telapak tangannya.
Dan itu adalah serangan besar Raja Iblis Zhang Yuan. Dan Keluo sepertinya tidak menyadarinya, dan dia berdiri tak bergerak di udara. Zhang Yuan, mundur! Yang berteriak dengan marah, namun masih agak terlambat untuk berteriak. Sebagai Raja Iblis, Zhang Yuan adalah orang terkuat di wilayah iblis. Dia secara alami memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Namun ketika tangan iblisnya hendak mendekati Keluo, dia tampak ditusuk dengan jarum. Jadi dia mengambilnya kembali. Saat berikutnya, Zhang Yuan muncul di samping Yang Ke dengan ekspresi serius. Setetes darah merah cerah mengalir keluar dari tangan kanannya, dan seluruh tangan kanannya diselimuti oleh aura mayat. Tanpa meninggalkan jejak, dia telah dilukai oleh Keluo. Sehingga ada ekspresi ketakutan yang kuat di mata Zhang Yuan, dan dia dengan cepat mengedarkan energi iblis di tubuhnya untuk mengusir energi jahat aneh yang telah diserang Keluo di tubuhnya. Setelah itu, beberapa sosok muncul lagi. Li Rong, Meng Wuya, Zhu Lingxiu, Lelong, dan lainnya juga muncul satu demi satu. Pada saat ini hampir semua master alam suci dari klan tulang telah terbunuh, dan anggota klan yang berada di alam transenden yang tersisa juga melarikan diri ke segala arah. Dan orang-orang kuat dari 3 aliansi mengejar mereka, menolak meninggalkan satupun yang hidup. Jadi hanya orang yang paling berkuasa yang bertahan untuk menghadapi Keluo. Alam Raja Suci! Meng Wuya berkata dengan kaget. Dia tahu kekuatan Zhang Yuan yang lebih baik daripada orang lain. Bagaimanapun dia telah bertarung dengan Zhang Yuan ratusan tahun yang lalu, dan kekuatannya telah melampaui alam suci tingkat ketiga. Namun dia masih dilukai ringan oleh Keluo, yang menunjukkan kekuatan Keluo saat ini tampaknya lebih unggul dari orang lain. Bahkan ketika dihadapkan pada pengepungan orang-orang kuat dari 3 klan, dia tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Dia belum mencapai alam Raja Suci, tapi dia akan menerobos. Yang berkata sambil mempertahankan tubuh naga emasnya, karena aura di tubuh Keluo memang menggemparkan bumi, dan lebih melonjak dari siapapun yang hadir. Tapi yang pasti bukan setingkat Raja Suci, karena aura yang terfluktuasi merupakan tanda bahwa dia akan menerobos. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Keluo menatap orang-orang yang berkuasa dan berkata dengan nada arogan. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Jika tidak ada begitu banyak master yang mati di sini, saya tidak akan dapat dipromosikan ke alam Raja Suci. Ribuan tahun yang lalu, Anda memiliki master alam Raja Suci yang kuat dan membunuh orang-orang kuat dari klan kami. Tapi sekarang, biarkan saya melihat apa yang Anda dapat lakukan untuk melawan saya. Setelah Keluo berteriak, tubuhnya penuh energi. Ada gaya tarik yang melonjak, seolah-olah ada pusaran air tak kasat mata yang berputar dengan gila-gilaan. Esensi daging dan darah dari mayat yang tak terhitung jumlahnya di bawah tampak berkumpul di tubuhnya. Tetesan darah merah cerah naik ke langit dan terus-menerus disuntikkan ke tubuh Keluo. Menjadi modalnya yang kuat. Dengan gila-gilaan meningkatkan momentumnya. Sebagian besar darahnya adalah milik mayat orang kuat dari 3 ras manusia, monster dan iblis. Dan situasi di langit tiba-tiba berubah karena terobosan Keluo sudah dekat. Jadi, Anda memiliki ide ini sejak lama? Ekspresi Zhu Lingxiu tiba-tiba berubah. Bahkan ekspresi semua orang berubah tersuram. Dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa semua orang sedang bingung. Kali ini ketiga ras tersebut bergabung untuk menyerang klan tulang dalam skala besar. Dan klan tulang juga merespon tanpa rasa takut. Awalnya mereka mengira klan tulang ini tidak mudah digunakan. Namun baru sekarang mereka mengerti bahwa Keluo tidak peduli tentang hidup dan mati klannya. Dia telah melakukan ini selama 6 bulan terakhir. Dia menciptakan begitu banyak anggota klannya hanya untuk memaksa banyak orang kuat ke sini. Dan bertarung sampai mati bersamanya. Dalam perang, jika anggota klan mati, makhluk di sini juga akan mati. Dan dia dapat mengambil kesempatan untuk menyerap esensi daging dan darah dalam jumlah besar.
Dan para pejuang ketiga ras yang mati semuanya adalah penguasa di atas alam transenden. Dan banyak dari mereka telah mencapai alam suci. Dengan energi sebesar itu yang disuntikkan ke dalam tubuhnya, akan sulit baginya untuk tidak dipromosikan. Jadi, ini adalah permainan catur yang besar. Saat semua orang mengira mereka punya peluang untuk menang, Keluo sudah mengatur segalanya. Anda bisa membunuh semua anggota klan saya, tapi selama saya hidup, saya bisa mendapatkan anggota klan sebanyak yang saya mau. Keluo sepertinya merasa bahwa dia benar dan riang, dan tidak bisa menahan tawa liar di langit. Mendengar itu, wajah semua orang menjadi pucat, dan mereka melihat kekuatan mengerikan yang berkumpul di langit dengan ketakutan yang besar. Dan itu adalah pembaptisan langit dan bumi untuk memasuki alam Raja Suci. Anda ingin hidup? Yangke membubarkan tubuh naga emas, menatapnya dengan dingin dan mencibir. Mimpi! Sambil berbicara, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah benda dari ruang buku hitam. Dan itu adalah batu yang semuanya berwarna merah. Kemudian energi suci mengalir ke dalam batu dengan gila-gilaan. Dan batu merah terang itu tiba-tiba meletus dengan cahaya merah terang. Dengan suatu daya tarik yang bahkan lebih kuat dari apa yang dipancarkan dari tubuh Keluo, tiba-tiba meletus dari batu itu. Kemudian, esensi darah yang dengan cepat berkumpul menuju Keluo, sepertinya dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat. Dan berhenti bergerak di udara. Segera, secara bertahap terbang menuju batu besar terang, dan mengalir ke dalam batu dengan lebih cepat. Sehingga esensi daging dan darah pun mengikuti darah tersebut dan tidak pernah berkumpul menuju Keluo lagi. Dan sumber energi yang dia gunakan untuk menerobos terputus dalam sekejap. Batu esensi darah? Mata hijau Keluo bergetar hebat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan, ada sedikit kepanikan di wajahnya, dan dia berteriak dan marah. Bagaimana Anda bisa memiliki batu esensi darah? Apakah Anda takut pada batu aneh ini? Yangke menyeringai. Tanpa pengisian energi, mari kita lihat bagaimana Anda bisa menerobos ke alam Raja Suci. Seolah-olah menggemakan kata-kata Yangke, kekuatan langit dan bumi yang berkumpul di langit tiba-tiba menghilang pada saat ini. Keluo melihat ke langit, menyadari bahwa dia tidak memiliki harapan untuk dipromosikan, dan akhirnya panik. Yangke mengangkat batu esensi darah tinggi-tinggi, terus-menerus menuangkan energi sucinya ke dalamnya, dan menarik semua esensi daging dan darah dalam radius puluhan mil, dan menolak memberi kesempatan pada Keluo. Kemudian, dia berkata dengan sinis, Anda tampaknya takut akan hal ini. Mendengar itu, orang-orang kuat berkumpul di sekelilingnya. Mata mereka cerah, dan mereka sekali lagi melihat harapan untuk menghancurkan klan tulang. Diam-diam mereka bersuka cita jika Yangke tidak menemukan jejak Keluo nanti. Setelah dia mengumpulkan cukup energi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Mata Keluo bergetar dengan niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Dia menatap Yangke, menggertakkan gigi dan berteriak. Bahkan jika saya tidak berada di alam Raja Suci, kalian semua bukan tandingan saya, dan saya akan membunuh Anda terlebih dahulu, kemudian mengambil batu esensi darah Anda. Setelah mengatakan ini, aura suram dan berdarah dingin tiba-tiba melonjak dari Keluo. Aura tersebut berisi gumpalan fluktuasi spiritual, mengarah langsung ke lautan kesadaran Yangke, mencoba menyerang jiwa Yangke untuk membunuhnya. Menyadari bahwa serangannya adalah serangan spiritual, Yangke tidak takut dan berdiri diam tanpa menghindar. Bakar! Teriakan pelan keluar dari mulut Yangke, dan api kesadaran dewa langsung meledak, membakarnya tanpa bekas sebelum nafas dingin dan berdarah mendekat. Keluo mengangkat tangannya yang besar dan menekannya ke arah Yangke. Kemudian tangan kerangka pucat tiba-tiba muncul dengan aneh. Begitu muncul, itu memberikan ilusi kematian kepada semua orang, sehingga membuat orang tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka.
Tangan kerangka itu sangat besar, sebening batu giok dan memancarkan kekuatan aneh, seperti puncak gunung dengan 5 jari seperti kait. Dia menekan Yang Ke secara langsung. Bahkan tanah tidak dapat menahan tekanan seperti itu dan tiba-tiba runtuh. Dan bekas tamparan besar langsung muncul di tanah. Mimpi! Lirong berteriak dan wajahnya yang cantik langsung ditutupi dengan pola sihir yang padat, membuatnya tampak sangat liar. Kemudian energi sihir yang luar biasa meluap dari tubuh halusnya dan melesat ke arah tulang yang layu seperti anak panah lepas dari tali. Pergi! Yang Ke juga berteriak rendah. Pada saat yang sama, harta rahasia daun perak dari tingkat suci tingkat tertinggi terbang sebagai tanggapan, berubah menjadi lapisan riak seperti air di udara, menghalangi telapak tangan Keluo lapis demi lapis. Tanah retak dan gunung runtuh, cahaya bersinar terang dan seluruh dunia bergetar. Namun telapak tangan kerangka itu hancur berkeping-keping dan menghilang sebelum jatuh ke tanah. Tubuh halus Lirong bergoyang dan rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Dia sepertinya menderita sedikit kerugian akibat benturan dengan kekuatan Keluo. Namun pada titik tertentu, orang kuat lainnya di sekitar Yang Ke menghilang. Zhang Yuan muncul dengan aneh lagi. Dia muncul di sisi kanan Keluo, membungkus tubuhnya menjadi awan hitam. Dia memegang tombak hitam pekat di tangannya. Tombak itu benar-benar hitam dan memancarkan fluktuasi energi yang membuat jantung berdebar-debar. Jika bisa menelan semua cahaya, tombak itu ditunjukkan, menembus belenggu ruang dan menusuk ke pinggang Keluo. Serangan ini misterius dan sunyi, dan itu adalah ledakan kekuatan terkuat Zhang Yuan. Hanya pada saat Raja Iblis menunjukkan kekuatan penuhnya, dan Yang Ke diam-diam tergerak. Bagian atas tombak itu dipenuhi dengan konsepsi artistik dan energi iblisnya, berkumpul dalam serangan yang dapat menghancurkan dunia. Ini sedikit tipuan. Keluo sepertinya sudah menyadarinya sejak lama. Dia mendengus dingin dan tidak menghindar dengan tergesa-gesa. Namun tombak itu mengenai pelindung tulang, dan energi yang mengejutkan meledak. Zhang Yuan mundur lebih dari 10 langkah, dan pelindung tulang itu hancur sebagai tanggapannya. Keluo tidak terluka, dan mata Zhang Yuan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin klan tulang bisa begitu kejam. Meskipun kekuatannya saat ini belum mencapai ranah Raja Suci, itu pasti di atas alam suci. Sehingga Zhang Yuan yang selalu memiliki harga diri yang tinggi harus merasa rendah diri. Di tengah angin suram dan lolongan hantu dan serigala, selusin tengkorak tiba-tiba muncul di samping Keluo. Tengkorak itu tumbuh tertiup angin dan menjadi sebesar rumah. Mereka bergerak seperti angin dan melilingi Zhang Yuan. Kemudian kekuatan misterius melesat dari segala arah dan ingin membunuh Zhang Yuan. Melihat itu, Zhang Yuan tertegun. Sebelum dia bisa menghindar, dia terkena energi misterius yang membuat ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Dan dia tidak lagi berani mengabaikan. Dia buru-buru menghindar. Meng Wuya tiba-tiba muncul dan energi suci yang melonjak keluar dari tubuhnya, menghalangi gelombang demi gelombang agar Zhang Yuan mengerti dan bekerja sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, bola energi hitam menghadap cahaya yang memancar dari tengkorak. Sekarang, kedua musuh bebuyutan yang telah bermusuhan selama ratusan ribu tahun sebenarnya bekerja sama lebih baik daripada siapapun saat ini. Saat itu, Master Alam Raja Suci di sini melukai saya dengan parah, hanya dengan satu pukulan. Sekarang saya ingin melihat seberapa baik kalian padanya. Teriak Keluo dan tiba-tiba melepaskan tembakan dari lengan bajunya yang memiliki kehidupannya sendiri. Secara bertahap berkembang selama penerbangan dan menjadi lebih besar dari naga emas yang diubah oleh Yang Ke. Ketika dia mengungkapkan penampilan aslinya, semua orang melihat dengan jelas bahwa itu hanyalah harta rahasia. Namun tidak ada yang tahu bagaimana dia mempertahankan kekuatan harta rahasia ini selama ribuan tahun ini. Hanya saja gambarnya terlalu realistis.
Terlihat seperti ular terbang dengan sayap di pipinya. Begitu harta rahasia ular terbang muncul, itu memberikan tekanan besar pada Yangke, dan dia tidak bisa menahan ilusi dihancurkan oleh gunung. Tubuhnya yang menjadi sangat berat dan sulit untuk digerakkan. Kemudian ular terbang itu membentuk lingkaran fluktuasi seperti riak terpancar dari tubuhnya, membawa kekuatan hukum yang paling menakjubkan, mengikat semua orang seperti tali. Pada saat ini, orang-orang kuat yang tersisa merasa seperti mereka terjebak, seolah-olah mereka terjebak dalam rawa, sehingga tidak dapat bergerak dan tidak dapat berfungsi dengan baik di dalam tubuh mereka. Chu Lingxiu mengambil inisiatif untuk menemui harta rahasia ular terbang dan mengulurkan rantai ajaib. Cahaya keemasan mekar menghalangi lingkaran riak. Lelong juga buru-buru melangkah maju, melepaskan kekuatan api, guntur, dan kilat dengan liar. Akhirnya, bersama dengan Chu Lingxiu, mereka memblokir kekuatan harta rahasia. Keluo sendiri tidak bergerak dan hanya dengan selusin tengkorak dan harta rahasia ular terbang, dia mampu melawan 4 orang kuat teratas di dunia. Keempat orang itu menggunakan semua kemampuannya, tetapi mereka hanya bisa mengatasinya, dan mereka tidak memiliki kekuatan ekstra untuk mengincar Keluo sendiri. Jadi hanya Li Rong yang menjaga Yangke. Keluo mengalihkan pandangannya ke Yangke dan tersenyum dingin. Anda harus melarikan diri sejauh mungkin, tetapi Anda masih tetap tinggal. Jadi Anda akan bangga mati di tangan saya. Setelah mengatakan ini dengan ekspresi santai, berjalan menuju Yangke langkah demi langkah. Saat dia mendekat, wajah Li Rong menjadi semakin berat, dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan membuat semua tulang di tubuhnya berderak, seolah-olah dia bisa hancur kapan saja. Yangke juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan bergumam seperti mimpi buruk tiba-tiba terdengar. Terpesona. Segera, energi yang sejati di tubuhnya mundur dengan gila-gilaan ke dalam dantiannya, dan meridian serta dagingnya dipenuhi dengan energi iblis yang kental. Garis-garis ajaib yang tidak terlihat dengan mata telanjang naik, dan tercetak di dagingnya dan menghilang, dan berkumpul menjadi formasi yang mengejutkan di tubuhnya. Kecuali Qi dan darah meningkat secara gila-gilaan. Fluktuasi kekuatan dalam tubuh meningkat secara gila-gilaan, dan bahkan jejak kehidupan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Keluo berhenti dan memandang Yangke dengan sedikit terkejut. Pada saat itu, pemuda yang seharusnya hanya memiliki budidaya alam transenden tingkat ketiga, ternyata seperti berada di alam suci tingkat ketiga, yang membuatnya cukup terkejut. Anda sebenarnya memiliki kekuatan eksternal untuk dipinjam, dan Anda sangat luar biasa. Keluo mengangguk ringan, berpura-pura berkomentar, lalu merutkan bibirnya dan berkata, tetapi Anda akan tetap mati, karena selama Anda tidak mencapai alam Raja Suci, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Setelah selesai berbicara, Keluo mendorong telapak tangan dengan ringan, dan tekanan telapak tangan yang tak terlihat datang ke arah Yangke. Sepertinya akan menghancurkannya menjadi bubuk. Yangke menyeret Li Rong ke belakangnya dan juga mendorong keluar dengan telapak tangannya. Tiba-tiba bayangan telapak tangan yang besar menghantamnya secara langsung, menutupi seluruh langit. Terlebih lagi, tangan pelindung langit Yangke sangat kuat saat dia dalam keadaan kerasukan. Tuar! Suara yang keras membuat gendang telinga semua orang bergetar. Gelombang udara terlihat menyapu ke segala arah, menyebabkan bencana mirip tsunami di seluruh lautan. Keluo tergerak lagi, seolah-olah dia tidak menyangka Yangke dapat dengan mudah menerima pukulannya tanpa bekas luka. Dia tahu betapa kuatnya serangannya. Meskipun pemuda itu tampaknya memiliki kekuatan untuk memasuki alam suci tingkat ketiga, itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan eksternal. Dia sendiri masih tidak lebih dari orang lemah di alam transenden tingkat ketiga. Tetapi dia masih memblokir serangannya. Satu-satunya penjelasan adalah tubuhnya bisa menggunakan kekuatan luar tanpa syarat.
Mata Keluo bersinar, dan dia tidak bisa tidak memiliki ketertarikan yang kuat pada tubuh daging dan darah Yangke. Dia diam-diam merasa bahwa jika dia bisa menyerap esensi dari daging dan darahnya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Namun Yangke tidak memberinya waktu untuk bernafas. Tombak hitam pekat mengembun di tangannya dan dia melemparkannya ke arah Keluo dengan gila-gilaan. Tubuh halus Lirong mengikuti di belakang tombak yang tak terhitung jumlahnya, menunggu kesempatan untuk menimbulkan kerusakan parah pada Keluo. Namun perisai tulang pucat mengembun lagi di depan Keluo. Pelindung tulang ini sepertinya hanyalah kondensasi energi di dalam tubuhnya yang tidak ada habisnya. Namun meskipun tombak penghancur surga mengenai pelindung tulang, dan pelindung tulang tersebut hancur, tapi masih gagal melukai Keluo sedikit pun. Melihat peluangnya tidak bagus, Lirong mengulurkan tangannya dan dua elemen iblis seperti ular spiritual keluar dari lubang. Dia memamerkan giginya dan menggigit mata Keluo, dan mundur kembali ke sisi Yangke lagi. Keluo tersenyum tipis. Hanya itu yang Anda punya. Jika Anda hanya memiliki kemampuan ini, Anda akan mendapat masalah. Anda sangat bertele-tele. Yangke mencibir dengan dingin. Pada saat yang sama, dia buru-buru mengirim pesan kepada Lirong. Targetnya saat ini adalah batu esensi darah di tangan saya. Dia ingin mencuri energi darah di dalam tubuh untuk membantunya menerobos. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang saya untuk saat ini. Cepatlah membantu penjaga toko Meng dan Zhang Yuan. Selama mereka menghancurkan harta rahasia luar panjang dan tengkorak itu, dan membiarkan mereka melepaskan tangan mereka, mereka dapat mengepung dan menekan Keluo ini. Mendengar itu, Lirong terkejut dan tiba-tiba mengerti apa yang direncanakan Yangke. Sekarang, 4 ahli teratas sedang sibuk. Dia sendiri yang bisa bertarung bersama Yangke. Dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pemimpin klan tulang. Namun, jika 4 orang lainnya dapat bergabung bersama dan menghadapinya dengan 6 orang, tidak peduli seberapa kuatnya dia, mungkin dia tidak akan cukup kuat untuk menghadapi pengepungan 6 orang kuat. Lagi pula, dia belum mencapai alam Raja Suci. Namun ekspresi keraguan muncul di wajah cantik Lirong. Tapi, tidak ada tapi, cepat pergi, teriak Yangke. Jejak perjuangan muncul di mata indah Lirong. Yangke adalah penguasa seluruh klan iblis kuno, jadi dia secara alami ingin melindungi Yangke sepanjang waktu. Tetapi dia juga tahu rencana yang diusulkan oleh Yangke, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Jika Yangke mengalami kecelakaan, dia hampir tidak dapat membayangkannya. Matanya yang indah tiba-tiba menjadi tegas, dan dia menggetakkan gigi peraknya dan berkata, "Kalau begitu, harap berhati-hati, tuanku." Saat dia berbicara, tubuh halusnya bergoyang dan dia memimpin dengan berlari menuju Zhang Yuan dan Meng Huya. Kedua pria itu dikejar oleh lebih dari selusin tengkorak dan mereka melarikan diri ke laut, menghindari cahaya yang menakutkan. Namun saat melarikan diri, lebih dari selusin tengkorak juga dihancurkan oleh mereka, banyak kerugiannya. Lirong memutuskan untuk membantu mereka terlebih dahulu. Selama mereka berdua menyisihkan tangan mereka untuk membantu Lirong dan Chung Ling Xiu, harta rahasia ular terbang tidak akan menjadi faktor utama sama sekali. Melihat Lirong melarikan diri, Keluo memiringkan kepalanya dan memandang Yangke dengan santai, tanpa ada niat untuk menghentikannya. Dia juga sepertinya memahami rencana Yangke dan mencibir. "Saya bisa membunuh Anda sebelum mereka datang. Kalau begitu, cobalah." Yangke menyaringnya. "Lihat, apakah Anda bisa menyusul saya?" Keluo mendengus dingin. "Jangan coba-coba menggunakan kapal bintang di depan saya, karena itu tidak ada gunanya. Saya ingat saat saya melihat Anda terakhir kali, Anda merobek ruang. Dan saya telah menyegel dunia ini dengan pikiran spiritual saya. Alam Anda tidak sebaik milik saya, sehingga kekuatan magis ini tidak dapat digunakan. Jika saya tahu Anda memiliki kemampuan ini terakhir kali, saya tidak akan membiarkan Anda melarikan diri. Saya tidak punya niat untuk merobek ruang lagi." Yangke tersenyum aneh.
Lalu, bagaimana Anda akan berurusan dengan saya untuk menunda waktu? Keluo sepertinya ingin tahu metode lain apa yang disembunyikan Yang Ke, dan dia tidak buru-buru untuk mengambil tindakan. Tebaklah. Yang Ke melihat dengan tajam, kekuatan angin melonjak di sekelilingnya, dan jejak busur guntur muncul di tubuhnya. Kemudian kekuatan angin dan guntur meningkat, dan sepasang sayap angin dan guntur yang hampir transparan tiba-tiba muncul di belakangnya. Sejak dia memiliki kapal bintang, sayap angin dan guntur dikesampingkan olehnya. Namun, sayap yang hampir menjadi bagian tubuhnya ini masih memegang peran yang tak tergantikan. Saat angin dan guntur melonjak, Yang Ke berubah menjadi aliran cahaya dan terbang dengan cepat. Bagaimanapun, dia sangat menyadari kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Keluo. Jadi dia tidak akan menunjukkan keberaniannya untuk bertarung dengannya secara langsung. Dia hanya perlu menundanya selama cukup waktu untuk membiarkan Meng Wuya, Chu Lingxiu, Chang Yuan, dan yang lainnya mengambilnya tangan mereka. Ini akan menentukan situasi secara keseluruhan, dan dia yakin Keluo tidak akan membiarkannya melarikan diri. Karena di tangannya dia memiliki batu esensi darah yang berisi esensi darah besar yang dibutuhkan Keluo untuk maju ke alam Raja Suci. Jika pikiran Keluo normal, dia tidak akan pernah melepaskannya, dan Yang Ke memahami hati Keluo. Benar saja, ketika dia terbang dengan cepat, mata Keluo menyipit dan ekspresinya menjadi ganas. Sepasang mata hijau menatap punggung Yang Ke dengan niat membunuh yang kental dan kemarahan di wajahnya. Kemudian sosoknya bergetar dan dia dengan cepat mengejar Yang Ke. Bahkan kecepatannya sangat cepat dan tidak kalah dengan Yang Ke. Meskipun dia telah menggunakan sayap angin dan guntur, bahkan dia bisa melampaui dirinya. Untungnya, keterbatasan ruang tidak terpengaruh sama sekali padanya. Dia mengambil satu langkah dan dia sudah berada beberapa ratus kaki jauhnya. Kemudian dia mengambil langkah lain dan datang ke tempat lain. Dengan cepat menutup jarak antara dirinya dan Yang Ke. Sekarang, niat membunuh yang menakjubkan berada di belakangnya, yang membuat seluruh tubuh Yang Ke menjadi dingin. Selama serangan itu mengenainya, maka situasinya akan menjadi buruk. Jadi Yang Ke mencoba merobek ruang, tetapi dia terkejut saat menemukan bahwa ruang itu menjadi sangat lengket. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang menyegel sekelilingnya, sehingga membuatnya tidak memiliki cara untuk merobek ruang itu. Keluo ini juga harus melakukan penelitian tentang hukum ruang. Jika tidak, bahkan jika tingkat kultivasinya lebih tinggi dari miliknya, dia tidak akan bisa melakukan ini. Jadi Yang Ke diam-diam waspada, sehingga pengejaran dan pelarian sepertinya tidak ada habisnya. Yang Ke mulai berputar dengan sengaja, alih-alih berlari ke arah tertentu. Dia masih harus menunggu bantuan orang lain. Bagaimanapun, aura kematian selalu menekan hatinya, membuatnya merasakan stres yang menggunung. Dia belum pernah menghadapi pertempuran yang sulit dan tidak berdaya seperti itu. Lagi pula, Keluo lebih kuat dari Zhang Yuan, Meng Wuya, dan lainnya, dan dia benar-benar orang nomor 1 di daratan. Sehingga suara yang menembus udara datang dari belakang. Sebelum serangan itu datang, Yang Ke sebenarnya memiliki ilusi bahwa tubuhnya akan dibelah dan jiwanya bergetar. Jadi karena ketakutan harta rahasia daun perak dikorbankan, berubah menjadi gelombang air yang mengelilingi tubuh. Pada saat yang sama, dia mengubah arah dan bergerak maju secara fleksibel di udara, seperti ular spiritual. Namun, serangan-serangan itu masih membordir punggungnya dengan akurasi yang tak tertandingi. Rasa sakit yang hebat datang, dan Yang Ke merasa punggungnya kabur dan hangat. Harta rahasia daun perak tingkat suci juga langsung tersebar. Anda tidak bisa melarikan diri, jadi menyerah saja, dan saya bisa memberi Anda kematian yang nyaman. Suara Keluo terdengar di telinganya, dan dia sepertinya memiliki peluang untuk menang. Saat berikutnya, dia muncul di samping Yang Ke, berjalan berdampingan dengan Yang Ke, menyipitkan mata ke arahnya dengan tatapan bercanda, dan menunjuk ke arahnya dengan ujung jarinya, yang dipenuhi energi dan kekuatan yang menakutkan. Tapi sebelum dia bisa menyerang, Yang Ke mengatupkan kedua telapak tangannya, mendorong keluar jiwa binatang.
Kemudian, macan putih dan banteng pembelah bumi meraung, kemudian menggigit Keluo, sehingga momen waktu yang didapat memungkinkan Yangke sekali lagi memperlebar jarak antara dia dan Keluo. Namun dia diam-diam merasa cemas di dalam hatinya. Dia terus berdoa agar Meng Huya dan yang lainnya segera menang. Anda ingin mati tanpa tempat pemakaman? Teriak Keluo dengan ekspresi garang. Tampaknya karena dia tidak bisa mendapatkan Yangke setelah mengejarnya begitu lama. Dia benar-benar kesal dan marah. Segera roh jahat yang luar biasa melanda dunia. Dan Keluo menggunakan semua keahliannya untuk menolak permainan kucing dan tikus ini. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan gumpalan cahaya merah di cakrawala seperti darah kental. Seperti kilat, seperti pelangi, menyambar ke arah Yangke dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba tanda peringatan tiba-tiba muncul di kepala Yangke dan harta rahasia berdaun perak digunakan lagi. Pada saat yang sama, dia mendapatkan beberapa perisai Hotian di belakang punggungnya untuk pertahanan. Namun masih ada perasaan krisis yang besar dan tampaknya tindakan pencegahan menyeluruh sepertinya itu tidak akan banyak berpengaruh. Perisai es. Sebuah cerita tiba-tiba datang dan Yangke melihat sosok cantik di depannya yang mendekatinya dengan cepat. Dan itu adalah Han Fei. Namun ekspresi Han Fei acuh tak acuh, seperti gunung es abadi. Dan wajahnya yang cantik ditutupi dengan garis-garis ajaib liar membuatnya tampak lebih dingin dari biasanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.